kandang. Makanya silakan Mas sudah diadu-adu. Inilah. Ini cara memberi makan sapi Pak Tejo ya. Ini sangat hemat, nutrisinya lebih dari cukup dan sapi pasti suka. Ya ini Pak. Ya, campur premix enggak ini? udah tadi pagi sudah sekali aja sehari. Berarti premixnya Sekali 1 sendok. kali 1 sendok Ya. di pagi hari. Iya. Itu aja. Itu udah cukup. Tujuannya premix itu apa? Mempercepat pembusukan dalam perut itu. Tapi ya lebih cepat. Jadi hasilnya bagus. Wah, Ade, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama Pak Ade ya, saya sendiri tidak berkunjung ke kandang Pak Ade. Kalau ke desa Samberjo ya mungkin tiap bulan ya, tapi karena kita kesini itu harus jadwal dulu karena kemarin itu jadwalnya ke pending gara-gara COVID Pak Ade. Banyak sekali teman-teman subscriber, yaitu tiap kali saya bikin video itu selalu menanyakan di komentar itu kapan Mas review kandang Pak Tejo. Jadi pada kesempatan kali ini sebenarnya tadi pagi itu berencana sama orang Tangerang Pak. Terus saya udah ke Anda itu orang Tangerang hanya sebentar gara-gara itu dia bawa keluarga dan keluarga yang nangis. Jadi saya mau ajak ke sini dengan peternakan lainnya untuk contohnya itu ya, karena selama ini Pak De juga memberi informasi. Monggo Pak De, saged melihat kondisi perkembangan sapinya. Ayo monggo, silakan. Ini kelihatannya udah campur belum Pak De? Belum ya? Belum. Ini udah ada berapa ekor Pak De? Ya masih seperti semula. Kelihatannya full kok. Udah, 18. 18. Ya, 18 ekor. Ini pada ini loh, padahal kondisinya perutnya gini loh, belum campur Pak De. Belum nanti ya. Tadi makan siang. Makan siang ya? Makan siang. Padahal perutnya udah ini kalau Penuh-penuh loh ini Pak De. Ini udah mulai klinis ya? Ya. Udah sama terakhir saya datang. Ya. Udah beda Pak De. Ya. Resepnya apa Pak De? Ya itu tadi. Jadi kita bagaimana memberi makan sapi ini supaya bisa maksimal terternak dengan baik. Ya kita jangan jangan berlebihan, tapi usahakan makanan yang kita siapkan ini kita berikan. Maksudnya rumput hijauan itu kita berikan semaksimal mungkin. Kebetulan memang sebelum saya ngisi kandang itu suket sudah saya siapkan, saya tanam lebih dahulu. Jadi perlu persiapan Pak De. Persiapan dulu. Seperti untuk kebutuhan tiap harinya, rumput gajah itu perlu persiapan Pak De. Nah ini Pak De, resepnya itu Pak De, jam comborannya bagaimana Pak De? Jadi saya memberi makan ini kan comboran kering, maksudnya itu suket rumput ya. gajah ini kita chopper halus. Setelah halus ini saya berikan, saya campur dengan dedak. Nah, mungkin Pak Junet bisa memberi contoh Pak Junet. Jamnya itu jam berapa Pak De? Ya pagi, siang dan malam. Berarti 3 kali Pak De? 3 kali ya rumput hijauan. Seperti ini loh, kosong lotong Pak De? Ya. Berarti sampai habis Pak De ya? Ya habis, nanti habis. Nah pada sela-selanya kita kasih makan fermentasi yang sudah kita siapkan itu. Oh yang fermentasi itu Pak De? Ya. Yang fermentasi jerami Pak De ya? Ya. Ini sebenarnya, nah ini kelihatan bagus ini. Ya. Yang udah tumis semua ini hanya satu ini yang Nah, ini baru atau gimana Pak De? Enggak, itu kan yang semula yang waktu masuk kandang itu usia kurang dari 2 bulan. Oh
Oh, 2 bulan udah dibeli Pak De. Ya, nah ini di kandang sudah hampir ya ada 6 bulan lebih ya. 6 bulan Pak De ya. 6 bulan lebih. 6 bulan Hampir 7 bulan. hampir 7 Saya bulan. tak buang esek. Iya, iya. Hmm. Dari sekian sapi Pak De, yang kelihatannya adibinya paling bagus mana Pak De? Ini semua rata-rata karena pola saya memberi makan ini sama. Sama, ya? Jadi sama dan dulu waktu dia masuk usianya ya sama, paling selisih 1 bulan, 1 bulan, setengah bulan paling Pak De. paling itu. Jadi perkembangannya bagus dengan pola makan yang sederhana, kalah setat tapi nanti pada akhirnya menang finish. Masuk ini ya katakanlah, kalah setat tapi nanti akhirnya menang finish ya. Ya, jadi kepada rekan-rekan peternak Nusantara, jadi untuk peternak yang pas-pasan seperti Pak D ini harus punya strategi bagaimana kalah start tapi menang finish itu harus bisa dilaksanakan. Contohnya ya, 3 bulan pertama sapi itu kita sweet, maksudnya kita sweet itu kita beri makan sesuai dengan sediaan makan yang sudah kita siapkan, karena kita kan tidak pernah tahu dari peternak sebelum masuk kandang sini itu cara makannya bagaimana, diberi makan apa kita tidak tahu, tapi harus mengikuti pola kita. Nah, kalau ini nanti sudah ketemu 3 bulan pertama, tinggal diberi makan apa yang sudah kita siapkan itu berarti dia sudah bagus. Tapi kelihatannya semua udah persiapkan Pak De ya, seperti Iya. fermentasi, seperti bahan-bahan komporan, rumput dan sebagainya kelihatannya udah disiapkan matang-matang Pak De ya sebelum. Oh iya, ya karena ini memang sudah kita rencanakan bahwa mendekati purna ini 2 tahun sebelum purna ini kita membeli anakan sapi yang masih sangat kecil-kecil sekali. Jadi Iya. nanti 2 tahun baru kita melihat hasilnya. Karena kebetulan ada pinjaman lunak dari PRI ya ada itu pinjaman untuk lintas pensiun itu ada, di mana nanti membayarnya setelah 2 tahun diperhitungkan dengan bunga dan pasti bisa menutup dan nanti ada sisa. Tapi Betul. ngomong-ngomong Pak De terkenal, beneran Pak De. Dari teman-teman saya yang sekolah pantaran saya itu yang melihat kondisi melihat pantauan hidup saya itu, Pak De Tejo itu siapa Mas? Pak De saya. Dari teman-teman anggota TNI, polisi, bahkan yang bintang 2 itu tahu siapa Pak De itu. Karena ini, jadi Salam hormat kepada jenderal ini. beliau termotivasi, bahkan beliau itu ternak itu baru Januari. Jadi alhamdulillah salam hormat pada Pak Sam yang kemarin juga nanya-nanya dan menyinggung dengan Pak De Tejo ya. Pak De Tejo adalah Pak De saya, komandan. Ini Pak De, kira-kira Pak De ya, selama hampir 7 bulan Pak De ini ya. Iya. Hampir 7 bulan ini budget yang dikeluarkan udah ada kalkulasinya Pak De. Ya gini ya, kalau seperti saya ini kan Kurang lebihnya Pak De. ya kalau kurang lebihnya ya itulah setiap hari Ya. makanan penguat ini kan saya tidak pernah membeli yang mahal-mahal. Iya. Jadi kalau ada dedak produksi lokal ini ya kita kasih dedak aja. Kalau makanan pabrikan itu mahal menurut saya ya, tapi Iya. untuk rekan-rekan peternak silakan enggak apa-apa. Iya. Tapi kalau menurut saya itu mahal, sehingga saya menggunakan makanan penguat dari dedak itulah. Saat ini ini kan panen raya. Iya. Dedak di sini ini di Pati ini hanya 1.500 itu super per kilo. Betul. Nah, jadi saat ini saatnya panen raya, jadi dedak itu sangat murah daripada makanan olahan pabrik. Jadi kita berikan itu aja sudah. Memang ya Pak De ya, di panen raya seperti ini tuh kan harga memang murah ya. Jika dibandingkan dengan polar, dengan konsentrat ya. Polar yang dengan harga mendekati 4.000 dengan katol yang hanya 1.400, 1.500 sampai 1.700 ya. Iya. Itu kan memang kosnya kan beda Pak De ya. Oh, sangat beda. Di situ kita bisa mainkan strategi prinsip beternak adalah dengan biaya seminimal mungkin tapi dengan Hasil yang maksimal. maksimal. Nah, itulah ini dari beternak, dari keuntungan beternak sendiri. Jadi karena begini ya, nutrisi yang ada di rumput gajah itu lebih dari cukup. Jadi alam ini sudah menyediakan nutrisi untuk sapi lah. Jadi
Jadi kita tidak usah terkecoh atau terlalu ambisius dengan diberi makan sekian-sekian ini nanti adiknya sekian itu nanti Menyiksa. apa? Ya boros dan hasilnya tidak ada sisa. Tapi kalau sudah seperti ini dengan caranya Pak D ini, tapi ini cara Pak D ya, tapi tidak harus diikuti. Pasti banyak hasilnya. Tapi gini Pak D, mungkin Pak D pernah lihat nggak bulian? Ya biar aja Pak D. Biar aja. Bulian nggak apa-apa. Yang penting beternak itu keren dan tetap semangat. Yang penting beternak gitu aja. Selama sapi itu sehat, tidak ada parasit, makannya pasti bagus. Dan tidak lupa saya punya mentor Pak Dr. Rojali dari Jawa Timur, dari Surabaya. Diajari cara memberi makanan tambahan berupa premik. Premik ini dibantu oleh Pak Rojali yang dimana resepnya sangat sehat. Beliau adalah dokter hewan dan ahli nutrisi hewan. Nah, makanya ini hasilnya. Ini makanan tambahannya selain dedak yaitu tadi premik. Ada produknya Pak D? Produknya produk sendiri dan kalau mau datang sendiri langsung maka ada bisa langsung ya, misalkan dari teman-teman bisa ini ya mendapatkan premik itu bisa. Ini karena kami punya kelompok kecil peternak yang dipandu atau dimentori oleh Pak Dr. Rojali, itu Pak Dr. Hewan. Beliau sangat baik. Ini Pak D, untuk pemesanan misalkan Pak D, pesan lewat saya bisa. Kontak person yang bisa dihubungi Pak D? Ya seperti biasa itu tadi nomor saya itu pasti ada Mas Sultan tahu nanti. Ya oke, siap, nanti saya kasih di video berapa nomor itu saya punya premik rahasia, bukan buatan pabrikan tapi buatan kami sendiri, di mana itu sangat bagus membantu makanan itu dapat tercerna oleh sapi dengan baik. Nah, ini buktinya. Ini buktinya teman-teman ya. Dan Bisa dikasih makan Pak. Contoh ya. Ini ya. Sapi ini belum dikasih makan Pak De ya. Maksudnya menu sore hari belum Pak De ya. Belum. Ini belum dikasih makan. Lihat perutnya. Lihat perutnya. Perutnya udah kelihatannya udah apa ya? Seperti sapi habis comboran ya. Ini belakang nih matanya sudah mulai mengisi kan? Matanya sudah mulai mengisi semua Pak. Ini lebar, tebal. Kita lihat cara pola pakannya ya, dengan pola pakan seperti ini selama 3 kali Pak De. 3 kali, yang lain yang jerami los nanti. Untuk teman-teman bisa ditiru seperti ini ya, dengan pola kering Pak De ini ya Pak De. Iya, ini pola kering ini. Ini dari sekian banyak ini nggak ada yang pola basah Pak De ya? Nggak ada. Semuanya bisa menyesuaikan dengan apa? Ya, karena itu tadi kita biasakan sejak dia masuk kandang. Makanya silakan Mas sudah diaduk-aduk. Inilah. Ini cara memberi makan sapi Pak De Tejo ya. Ini sangat hemat. Nutrisinya lebih dari cukup dan sapi pasti suka. Ya seperti ini. Ya ini hanya sampel dulu ya Pak De. Jadi dengan ini rumput gajan dicampur katul. Ya sudah diberikan. Sudah. Tapi dicampur premik nggak ini Pak De? Ya. Campur premik nggak ini? Udah tadi pagi sudah, sekali aja sehari. Berarti premiknya sekali 1 sendok. Kali 1 sendok Ya. di pagi hari? Iya, itu aja. Itu udah cukup. Tujuannya premik itu apa? Mempercepat pembusukan dalam perut itu. Tapi ya lebih cepat. Jadi hasilnya bagus. Dari depan itu semuanya perut-perutnya udah terisi semua Pak De. Tapi ya kalau habis seperti ini habis full ya Pak De. Itu malam hari biasanya pakai apa Pak De? Pakai jerami. Kalau sudah malam hari pakai jerami. Jadi hijauan ini memang ini kan saya punya banyak hijauan ini. Seperti ini. Campur. Udah. Berarti yang paling banyak adalah rumputnya Pak De. Di rumput yang banyak. Ini namanya tambahan penguat, bukan makanan pokok. Makanan pokok tetap rumput. Makanan
pokok rumput. Rumput, Malaysia ya. Iya. Nah, banyak ya, mungkin ya sedikit ya teori peternakan yang sudah bisa. Rata-rata memang porsi makannya itu yang paling banyak adalah seperti polar yang dari pabrikan ya. Tapi kalau Pak D ini rumput-rumputan Pak D ya? Ya rumput. Cuma dikasih Ya, penguat katul yang kebetulan banyak katul ini. Nggak pernah pakai konsentrat Pak D? Ya kalau memang katul tidak ada pakai konsentrat itu pun ada sangat sedikit sekali. Berarti kalau katul mahal biasanya pakai konsentrat Pak D ya? Iya, kalau katul mahal saya harganya hampir sama saya pakai konsentrat. Oh gitu Pak D. Jadi menerapkan kalau bahannya lebih murah itu yang dipakai Pak D ya? Yo harus. Jadi sediaan yang ada di lingkungan kita itu kita maksimalkan. Ini walaupun ini tahapnya minta mundur ini. Jadi ini bisa ditiru ya yang Inilah cara porsi banyak ya. Ini lahan yang digunakan untuk penanaman rumput ini berapa hektar Pak D? Ya paling nggak ada 1,5 hektar tapi bukan lahan saya, itu lahan milik warga yang lahan tinggi. Itu saya bilang permisi, saya manfaatkan untuk tanam rumput, mereka setuju dan sangat senang karena kita rawat. Ya hasilnya seperti ini. Jadi di kampung-kampung pada dasarnya untuk rekan-rekan kan banyak lahan tidur yang tidak digunakan. Nah, itu aja digunakan maksimal. Ini saya yakin Pak D, ini kualitas dagingnya lebih bagus Pak D. Ya betul, betul. Ini nanti ke depan kualitas dagingnya bagus ini. Ini kualitas dagingnya bagus dikatakan karena menggunakan ampas, hanya menggunakan ampas kan tidak ada gizinya. Menurut Pak D itu, tapi ya terserah yang lain ya. Tapi kalau cara beternak yang sangat mudah seperti ini, tidak merepotkan dan bisa melakukan aktivitas lain. Kalau 18 ekor anak kandang satu aja bisa menyelesaikan semuanya. Tapi yang penting ya sediakan makanan cadangan itu yang banyak. Nah, seperti ini kan panen ya, makanya saya timbun jerami ini sebanyak-banyaknya. Nah, nanti dia sangat membantu karena dengan fermentasi sederhana nutrisinya juga tambah itu cukup. Mantap. Ini belum dikasih rumput ya. Berarti ini dalam satu hari sapi 8 bulan ini nggak menghabiskan 50 kilo Pak D? Oh enggak sampai. Pokoknya satu ini kan hanya 7 on ini. Iya. 7 on dimakan sapi 2 udah cukup. 7 on sapi 2. Tapi misalkan 7 on sapi 2 itu 3 kali ya. Nah, 3 kali ya paling Jadi irit ini ya, memang benar-benar irit ini ya. Ini bisa diterapkan untuk teman-teman subscriber saya dimanapun berada ya. Dengan teori pola makan pagi, siang dan sore 3 kali seperti ini. Sapi 2 ekor ini hanya 3 gayung. Tapi dengan porsi rumput gajah rumputnya yang maksimal loh. Maksimal, Kalau ya. banyak itu lah Pak. Rumputnya banyak. Itu cukup, nutrisinya cukup. Nutrisinya udah cukup ada. Cukup. Ini bisa dilihat teman-teman ya. Dilihat dari kulitnya ya, itu klimis, bening. Ini kalau untuk memandikan sapinya berapa hari kali? Ya, 1 minggu sekali. 1 minggu sekali ya. 1 minggu sekali kalau. Walaupun 1 minggu sekali, tapi dengan pola perawatan yang mungkin Iya. seperti karyawannya ini tiap kali melihat Reva langsung dibersihkan Pak. Iya, jadi Ini teman-teman bisa lihat ya, belum dikasih ini makanya. tarik Mas. Nah, ini Mas Sultan beri makan sapi. Sapi ini Pak D ora rugi lho. Nah, itu dicampur Mas. Nah, ini dia akan dimakan sampai habis nanti. Ini kan iya Pak. Ini ya belum. Mantap Pak D. Jadi seperti ini ya. Satu gayung untuk 2 ekor sapi ya Pak. Iya. Ini karena sudah 6 bulan kedua loh, jadi
makanan penguatnya kan saya tambahi. Kalau dulu tidak ya sekali aja. Sekali Pak. Karena ini sudah 6 bulan kedua, karena ada 4 rencana saya. Jadi 6 bulan pertama makanannya penguat sedikit, makanan kedua saya tambah, nanti 6 bulan ketiga saya tambah lagi, 6 bulan keempat ketika mau kita timbang baru kita upkan lagi. Gitu. Rencananya apa deh? Ini kan 6 bulan pertama polanya seperti ini. 6 bulan kedua kira-kira bocorannya apa Pak? Ya kita tambah aja penguatnya. Kalau ini tadi segayung ya kita sampai 3 gayung atau berapa gitu. Itu aja. Tapi kalau sekarang ini banyak makanan penguat yaitu boros. Karena tidak tercerna. Percayalah tidak tercerna. Pasti akan jadi limbah kan gitu loh maksudnya. Iya. Tidak jadi ADG karena sejak semula perut sapi itu terukur. Kalau tidak tercerna pasti jadi limbah kan gitu. Oke, ini kita udah panjang lebar ya mengenai trik dan cara, karena kebetulan memang kali ini ya kita melihat baru kali ini ya dengan pola kasih makan. Nah ini baru ganti comborannya. Orang pakai comboran basah dan harus ada katul, pola dan lain sebagainya. Itu terlalu bagus ya, berlebihan. Terlalu berlebihan Pak. Tapi ini adalah teori baru ini ya, ini bisa diterapkan kepada. Enggak, ini lama teori nenek moyang seperti ini kok. Nenek moyang seperti ini. Tapi kan yang kelihatan sekarang ini kan pola 1 ekor berapa habis berapa? 50.000. Teman-teman ada yang bilang gitu Pak. 1 ekor 50.000 untuk sapi kontes Pak. Betul lah, lain ya. Kalau kita ini kan profit akhir dari rencana kita ternak yang ingin didapat. Kalau hanya untuk kontes itu kan orang hobi ya, jangan kita ikuti. Habis kita mengikuti orang hobi itu orang sudah tidak beternak, bukan untuk mencari tambahan. Kalau kita ini untuk mencari tambahan ya bagaimana memanfaatkan hijauan yang ada itu untuk bisa. Jadi untuk para peternak, beternaklah sesuai dengan cara kita masing-masing. Setiap peternak pasti punya cara. Namun cara yang paling sederhana, yang penting sapi itu sehat. Kalau sapi itu sehat, naluri sapi pasti makan, percayalah gitu. Itu satu pesan dari Pak De ya, yang bisa kita ambil manfaatnya. Terima kasih Pak De ya. Ini perlu kita ketahui juga, saya itu semalam baru tahu kalau Pak De Tejo punya YouTube. Jadi untuk teman-teman ya, untuk teman-teman yang belum subscribe channel Pak De Tejo, channelnya adalah Pak De Tejo. Ya udah tahu anak saya itu. Jadi untuk teman-teman nanti kita kasih link ya, kita kasih link di video ini siapa atau di channel YouTube Pak De Tejo itu ada. Nanti teman-teman bisa tahu ya perkembangan saya Pak De Tejo. Selain dari video saya, nanti juga teman-teman bisa kepo sendiri di channel YouTube Pak De Tejo. Yang belum subscribe channel YouTube Pak De Tejo, silakan subscribe, like, dan komen dan share ya. Biar Pak De itu lebih semangat. Oh semangat karena ini adalah profesi yang legal Mas. Jadi kita harus beternak karena beternak itu keren. Beternak itu keren loh. Ya, Oke. Beternak itu keren. Penutup yang sangat istimewa, beternak adalah keren. Insya Allah Pak De ya. Kita pernah dengar gini Pak De. Kalau kita sayang sama sesuatu, kalau kita misalkan sayang sama hewan sapi kah atau ayam kah, insya Allah dari ayam dan sapi itu kita yang apa? Insya Allah dari ayam dan sapi itu ngasih rezeki kita Pak De. Oh ya jelas itu benar nggak Pak De? Oh betul Pak De ya. Betul. Oke, terima kasih Pak De ya. Untuk bincang-bincang kali ini, semoga video yang sudah kita liput hari ini, dan memang ya banyak permintaan teman-teman itu yang saya suruh datang di Pak De Tejo ya. Jadi mungkin beda ya ketika kita ngambil video tanpa Pak De Tejo dan tanpa Pak De Tejo dan ada Pak De Tejo itu beda ya. Nanti yakin beda ya. Jadi untuk teman-teman terima kasih sudah memberi saran saya untuk berkunjung di kandang Pak De Tejo. Salam hormat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu besar.
padi, bakalnya padi.